Shalom adik-adik semua di rumah. Kita ibadah di pagi hari ini, kita mau sekolah minggu, ibadah online 5 Juli 2020. Semua tetap semangat? Ayo sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu lebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau datang kepada Tuhan, mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya sekolah kami minggu ini, biarlah Tuhan Yesus yang memimpin kami. Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita sekolah minggu, kita mau yel-yel dulu. Semua semangat ya. Kita mau yel-yel, 2, 3, tepuk tangan Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau bilang tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Ya, kita mau memuji Tuhan. Semangat ya adik-adik ya, semua pakai gerakan, oke? Haleluya. Itu sungguh indah. Sekarang kita mau bekerja sama-sama. Haleluya. Kita menyanyikan pujian lebih sungguh lagi. Kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama. Senanglah buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang. Kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati, senanglah hati. Ya. Siapa di sini yang punya tangan? Punya kaki? Punya jari-jari? Semuanya kita akan gerakan untuk memuji Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Haleluya. Dua tanganku mempunyai jari. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Diayunkan petik jari, puji nama Tuhan. Haleluya. Dua kakiku mempunyai jari. Direntangkan,
adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian tanganku kerja buat Tuhan. Masih memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masih ingin memuji Tuhan? Oke, kita masih nyanyi. Saya senang lagu ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan mencari jiwa. Upah kita akan besar di surga. Adik-adik, mau lagi menyanyi pujian ini? Yang semangat ya. Ayo, yang semangat. Haleluya. Di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan mengagungkan nama-Mu. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih lagi dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan video ayat-ayat hafalan maupun kreativitas, aktivitas yang ada di rumah. Tuhan Yesus pasti memberkati kalian semuanya. Ya, kita lihat dulu beberapa video dan juga aktivitas yang sudah adik-adik buat. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Shalom teman-teman, ini ayat hafalanku, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengasihi kamu, dan Yesus memberkati. This is my command. Love each other as I have loved you. John 15 verse 12. Ya,
Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama Paulus dan Barnabas bekerja sama. Tadi kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan, kita kerja sama-sama untuk Tuhan. Ya, kalau kita bekerja sama pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih cepat, lebih baik, dan hasilnya pasti luar biasa. Kalau kita bekerja sendirian, pasti hasilnya akan lebih berkurang ya, dan tentunya tidak sebaik ketika kita bisa bekerja sama dengan orang lain menghasilkan yang lebih baik lagi. Ya, kisah ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan 12. Ya, adik-adik sudah siap semuanya? Sudah bawa Alkitabnya? Sudah pegang buku dan juga pena untuk mencatat setiap cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, siapa yang masih ingat siapa Saulus? Nah, dulu Saulus ini adalah seorang yang jahat. Kira-kira apa kejahatan daripada Saulus? Ya, dulu Saulus adalah seorang yang membenci murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan dia menganiaya dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada saat perjalanannya menuju Damsyik, Saulus bertemu dengan Tuhan melalui Ananias. Ya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Paulus yang dahulu adalah Saulus menjadi buta oleh karena berjumpa dengan Tuhan. Tetapi Ananias diminta oleh Tuhan untuk mendoakan Saulus dan akhirnya Saulus dapat melihat lagi. Saulus yang diubahkan Tuhan berganti nama menjadi Paulus. Sekarang Paulus menjadi orang yang baik, orang yang penuh dengan belas kasihan. Ya, ada seorang lagi yang bernama Barnabas. Barnabas itu juga dia orang yang baik, orang yang penuh dengan Roh Kudus dan juga penuh dengan iman. Ya. Nah, Paulus dan Barnabas ya, bekerja bersama-sama. Mereka memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada semua orang bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat semua orang. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah, Paulus dan Barnabas ya, tinggal bersama-sama dengan murid-murid yang lain, bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus ya, di kota Antiokhia. Dan di kota inilah, di kota Antiokhia, mereka yang percaya kepada Kristus itulah yang disebut Kristen. Ya, mereka pertama kali disebut Kristen di kota Antiokhia. Nah, mereka berdoa bersama-sama dan pada saat itu Tuhan berbicara supaya Paulus dan Barnabas melayani bersama-sama. Ya, mereka berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh dan Tuhan memberikan tugas yang baru untuk melayani bersama-sama. Ya, Paulus dan Barnabas bersama-sama melayani Tuhan. Paulus dan Barnabas naik ke perahu, ya, pergi menuju kota Pafos, dan Yohanes ikut bersama-sama dengan mereka untuk membantu Paulus dan Barnabas. Yohanes ini adalah Yohanes Markus, ya, Yohanes yang menulis Injil Markus. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang gubernur yang sangat cerdas di Pulau Pafos tersebut. Dan gubernur tersebut mengundang Paulus dan Barnabas karena
mereka ingin mendengar tentang Yesus. Nah, tetapi ada seorang tukang sihir yang tidak suka dengan Paulus atau Barnabas. Ya. Namanya Elimas dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani itu adalah Bar Yesus. Tukang sihir ini berkata kepada Gubernur Sergius, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan percaya kepada pemberitaan Paulus dan Barnabas. Ya. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada Paulus bahwa tukang sihir tersebut, yaitu Elimas, berusaha membujuk gubernur membelokkan jalan Tuhan yang lurus tersebut. Lalu Paulus berbalik arah dan berkata kepada tukang sihir itu, ya, dan akhirnya Elimas, tukang sihir itu menjadi buta beberapa hari lamanya. Sehingga tukang sihir itu saat itu juga menjadi buta dan mencari orang atau teman untuk menuntun dia berjalan. Nah, melihat kejadian tersebut, Gubernur Sergius menjadi takjub oleh pengajaran Tuhan. Ya, dengan perkataan Paulus yang penuh dengan kuasa. Saat itu Bar Yesus atau Elimas menjadi buta karena Elimas ingin membelokkan jalan Tuhan yang lurus, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, akhirnya Gubernur Sergius menjadi semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Ya, adik-adik juga bisa. Adik-adik semuanya juga di rumah bisa juga menjadi alat Tuhan. Adik-adik juga bisa bekerja sama, berdoa. Ya, ketika berdoa, dikatakan di dalam firman Tuhan, jika dua orang sepakat di dunia ini berdoa meminta di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan memberikan. Oleh karena itu, ada kuasa di dalam bekerja sama. Karena itu adik-adik, senantiasa kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita bersama-sama untuk bekerja bagi Tuhan. Seperti pujian yang tadi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan mencari jiwa, dan upahku besar di surga. Amin. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar dari kehidupan Paulus dan Barnabas yang bekerja bersama-sama untuk melayani Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami sehingga kami boleh bekerja sama satu dengan yang lainnya, melayani satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang semakin percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sebab Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saat ini adik-adik semuanya, kita akan menghafalkan ayat hafalan. Bagi kelas balita pratama, ya, ayat hafalannya terambil di dalam 1 Korintus 3 ayat 9, ya, bagian yang A, ya. Ya, 1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah. Untuk kelas balita pratama cukup sampai di sini saja, ya. Kami adalah kawan sekerja Allah.
1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah. Ya, bagi kelas Madya dan juga Tunas Remaja, ini ya tentunya harus lengkap ya. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sekali lagi, 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya. Sudah bisa adik-adik semuanya, dan jangan lupa adik-adik bisa kirim video ayat hafalan ini ke kakak. Ya. Jangan lupa buat sebaik bisa pakai dinyanyikan, bisa juga pakai gerakan dan lain sebagainya. Terima kasih buat adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan buat aktivitas di rumah. Yang diperlukan adalah gunting, lem, dan kardus. Nah, potonglah kardus, bisa berbentuk kotak, lingkaran, atau juga bentuk hati. Yang saat ini kakak buat berukuran 15 kali 10 cm. Kalian potong sebanyak 2 buah. Nah, bagian yang kedua kalian potong dengan gunting, bisa minta bantuan daripada orang tua atau kakak. Nah, potong seperti ini, dan kemudian lapisannya dibuang dan hasilnya seperti ini. Setelah itu bagian yang ini dilem, diberikan lem, ditempel di bagian kardus yang satu lagi. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, bisa diberikan hiasan, diberikan warna, dan setelah itu foto adik-adik bisa ditaruh di sebelah sini. Ya. Dan adik-adik jangan lupa setelah adik-adik buat foto frame dan hasil karya adik-adik ini dan kirimkan ke kakak. Kakak tunggu ya, dan jangan sampai lupa. Ya, buat sebaik mungkin. Ya, terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengikuti aktivitas dan juga sekolah minggu pada hari ini. Dan adik-adik semuanya, jangan lupa hari Sabtu jam 4 sore akan ada gerakan anak berdoa melalui Zoom. Adik-adik jangan lupa, bagi yang belum mendownload Zoom, segera mendownload Zoom, aplikasi Zoom di Play Store. Dan adik-adik semuanya, minggu depan jangan lupa ada sekolah minggu online. Hari Minggu pukul 8 pagi, tanggal 12 tentunya, 12 Juli 2020. Ya, sampai ketemu sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.